Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Satu minggu lamanya Engkau selalu menyertai kami, siang dan malam, mencukupkan segala apa yang kami perlukan, baik kebutuhan jasmani dan rohani kami. Dan itu semua hanya karena belas kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, ini kami masing-masing pribadi anak-anak-Mu datang sujud di hadapan-Mu. Kami ini tidak layak untuk memanggil dan menyebut nama Engkau, karena kami hanya manusia yang hina dan berdosa dari antara semua manusia pendosa yang telah Engkau ciptakan di antara manusia di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali pelanggaran, dosa, kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, kami mohon berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing anak-anak-Mu. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan kami yang menyampaikan hanya manusia yang buta, tuli, telanjang, hina dan berdosa. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir dan lidah kami. Beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tapi Engkau yang akan berbicara, memakai lidah, bibir, perkataan kami, sehingga bisa menjadi pedang bermata dua, bisa mengubah hati seseorang, dan mencari kebenaran. Segala kuasa kegelapan, roh pengulung di udara, roh-roh dunia, roh-roh Lucifer, roh penyamaran tingkat tinggi, kami seiman, kami sehati, kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Biarlah tumbus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan tiang api-Mu yang membentengi kami, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai yang ke-36. Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai yang ke-36. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan, 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu,
Dan terlebih dahulu saya menyapa Salam Elohim buat panggilan ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim juga buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Dan salam Elohim buat kita ketiga pasukan. Dan salam Elohim juga buat penonton di live streaming YouTube kami. Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua sudah mengerti jauh sebelumnya. Dan saya hanya mengingatkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hati kita masing-masing anak-anaknya. Yang harus kita persiapkan hati kita, bukan jasmani kita. Kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan kalau kita melihat bahwa judulnya di sini adalah kebenaran yang memerdekakan. Jadi, bukan dalam arti ketidakbenaran itu memerdekakan. Jadi, kebenaran yang memerdekakan. Kalau di dunia ini, Bapak Ibu, kalau kita masih belum merdeka, berarti kita merasa tidak bebas. Dan kita takut mengungkapkan, walaupun kebenaran, kita harus takut dan tunduk. Karena kita sudah diperbudak, masih diperbudak. Sehingga kita hanya menuruti segala perintah, baik buruk. Dan walaupun kita mengerti bahwa itu buruk, harus kita lakukan. Karena kita masih dalam perbudakan. Jadi belum merdeka. Dan ini hanya gambaran secara manusia jasmani. Ketika kita juga merdeka, berarti kita bebas. Bukan dalam arti bebas dalam melakukan kejahatan. Jadi bebas dalam mengikuti kebenaran dan bebas mengatakan ketidakbenaran. Secara manusia jasmani kita sama-sama bisa berdiri, tampil, berhak meluruskan yang salah dan mengatakan sesuatu apa solusi atau masukan dari kita. Berbeda tadi waktu kita masih dalam perbudakan. Artinya kita tidak boleh mengatakan sesuatu. Jangankan mengatakan sesuatu atau masukan. Kita saja pun tidak diperbolehkan untuk berdiri kita entah di mana. Jadi itu gambaran di dunia ini. Artinya kita tidak merasa tenang secara jasmani. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berbicara secara rohani. Di ayat 30 dikatakan di sini setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Di ayat 30 ini sepertinya disinggung ayat yang sebelumnya. Kenapa banyak orang yang percaya kepadanya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ayat yang ke-30 ini? Artinya di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu bukan berasal dari dunia ini. Jadi timbul perdebatan antara ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang pemuka agama yang bisa menguasai firman Tuhan sebatas berkata-kata untuk memperdebatkan kebenaran itu menjadi kesalahan. Jadi itu yang terjadi sehingga mereka mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Jadi itu jawaban dari Tuhan Yesus bahwa sebenarnya sebagian dari orang-orang Yahudi itu ada juga yang percaya. Karena semua yang dikatakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena mereka mengetahui kebenaran, mereka bisa membedakan. Karena sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan melalui malaikat-malaikat dan nabi-nabinya bahwa akan datang Mesias. Jadi bukan dalam arti datang secara orang tua, Allah itu menjadi langsung orang tua dan turun ke dunia. Jadi
menjadi bayi. Makanya dari perjanjian lama, banyak nabi-nabi yang sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus dan bahwa dia bukan dari dunia ini. Dari mana kita tahu itu? Bahwa dia itu hanya mengosongkan dirinya. Kalau kita melihat di Matius, Lukas, di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Maria dan kepada Yusuf. Bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Artinya belum terjadi seperti di dunia ini hubungan antara suami istri. Kalau di dunia ini secara manusia logika, sama sekali tidak kita pernah percaya kalau dikatakan seseorang perempuan tanpa melakukan sesuatu hubungan dengan laki-laki pasti tidak akan punya anak. Nah, di sini belum pernah terjadi, belum menikah. Sebelum menikah, sudah Roh Kudus dan malaikat Tuhan memberitahukan lewat mimpi penglihatan kepada kedua belah pihak bahwa anak itu adalah berasal dari Roh Kudus. Artinya bukan karena hasil dari hubungan antara suami istri. Kalau hubungan dari antara suami istri artinya itu kita manusia dunia ini yang hidup secara manusia berdosa, tidak kudus. Jadi di sini kita diberitahukan bahwa bagi kita mungkin tidak mungkin dan kita tidak terima, tapi bagi Tuhan satu pun tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga malaikat sendiri lewat penglihatan atau mimpi kepada keduanya, Yusuf dan Maria, diberitahukan bahwa anak ini yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dan dinamai Yesus atau Immanuel. Jadi kita mengerti bahwa bagaimanapun kita manusia tidak sama sekali percaya bisa beranak yang belum menjadi istri suami atau melakukan hubungan antara istri dan suami. Jadi kita mengerti bahwa dari sinilah kita tahu bahwa kata Tuhan Yesus itu berkata bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Bapa yang di surga. Roh Kudus, bukan hasil seperti kita manusia. Makanya dijelaskan di sini bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak juga yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang ada di situ mengetahui juga kebenaran. Namun pada saat itu mereka takut untuk mengatakan terang-terangan. Jadi sebenarnya bisa mereka menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dikatakan di sini banyak orang percaya kepadanya. Ke-34, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, di sini Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi orang-orang yang sebagian orang-orang Yahudi itu percaya kepadanya. Dia mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Di sini dikatakan, jika tetap dalam firman-Ku, artinya kalau di dunia ini kita melakukan sesuai peraturan. Berarti ketika kita melakukan sesuai peraturan, berarti kepada mungkin atasan kita tidak akan ditegur, apalagi dikenakan hukum atau sesuatu hal yang kita akan mendapat peringatan atau dikeluarkan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan secara rohani, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Artinya di sini hanya orang-orang percaya yang melakukan firman-Nya di dunia ini, apapun agamanya. Tuhan tidak memakai agama, suku, bahasa, dan lain-lain.
yang melakukan firman-Nya itu adalah murid-muridnya. Artinya murid-murid ini artinya diajarkan secara khusus. Lebih dekat daripada orang yang bukan termasuk murid. Jadi kita diingatkan juga saat ini. Artinya kita yang sudah percaya. Dijanjikan ketika kita ada dalam kebenaran firman. Kita termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kebenaran firman seperti apa yang dimaksud kita sudah tahu. Semuanya tanpa saya jelaskan, kita sudah tahu apa yang dikatakan, mengikuti kebenaran firman, belajar menjadi pelaku firman, pikul salib sangkal diri, mematikan keinginan daging dan kenikmatan dunia, dan siap berperang melawan diri sendiri. Sehingga bisa kita melawan kuasa yang datang dari luar. Tapi kita duluan tundukkan kuasa dari diri kita sendiri, bisa kita kendalikan. Sehingga sangat mudah untuk mengendalikan serangan atau kuasa yang datang dari luar menyerang kita. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan kuasa yang datang dari luar kalau dalam diri kita sendiri kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau saya sendiri mengatakan saya sudah mengampuni, padahal hanya separuh-separuh, bagaimana bisa berkuasa? Aku bisa menghadapi serangan yang ada dari luar, sementara dari diri saya sendiri belum terbereskan. Nah, itu kurang lebih sebagai contoh biar kita tangkap. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah seperti di dunia ini. Artinya, kita secara yang berada dalam perbudakan, artinya kita tidak bisa melakukan kebenaran. Walaupun kita mengetahui kebenaran, kita tidak bisa mengatakannya. Karena kita hanya sebagai budak. Benar salah, disuruh begini begitu, kita ikuti saja. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita masih belum bisa merdeka, atau kita belum bisa saling curhat, berdiskusi kepada sesama. Karena kita tidak bebas melakukan apa saja. Jadi itu gambaran bahwa kita dalam masih perbudakan. Yang dimaksud di sini adalah kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, kita tidak tahu melakukan semua kejahatan dan melakukan apa yang menurut kita kebahagiaan, pujian dari sesama kita hidup sebagai manusia di dunia ini. Sehingga kita tidak tahu bagaimana yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan hanya memikirkan bahwa ketika kita melakukan dosa, hanya dan mungkin binatang ditebus. Ada bisa-bisa Tuhan bisa menyelamatkan, binatang bisa menyelamatkan dosa manusia. Jadi kalau Tuhan juga tidak turun ke dunia, artinya tidak adil. Artinya manusia ini semakin tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, makanya di sini kita yang dulunya pendosa yang harus mati itu adalah kita. Karena kita, sekalipun kita melakukan kewajiban kita, kita melakukan penebusan dosa melalui mungkin lembu dipotong seperti yang dilakukan di Perjanjian Lama. Jadi, pasti kita suatu saat tidak luput dari dosa. Kita semua melakukan kesalahan. Dan kalau orang melakukan kesalahan, bukan dalam arti ketika kita memotong binatang, dia tidak mengampuni. Tapi di balik itu Tuhan itu menghakimi dan tidak suka dipermainkan. Jadi ketika hukuman itu juga terjadi, berarti manusia sudah tidak ada yang selamat. Makanya ini digambarkan bahwa kita ini dalam perbudakan dosa. Artinya tidak tahu kebenaran mana yang salah.
Sehingga sebagian yang sudah tahu kebenaran, tapi kita agak takut mengatakan kebenaran itu. Sama seperti saat ini juga. Artinya kita semua menganggap bahwa kita sudah merdeka secara rohani, bukan secara jasmani, bicara kebenaran firman Tuhan. Namun, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Sudah mengetahui kebenaran itu? Kalau kita sudah mengerti, kita akan terbebas dari dosa dan dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa merdeka. Kita bisa mendapat hidup yang kekal. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita lagi tidak takut ketika kita menyuarakan suara pertobatan, menyuarakan suara kebenaran. Sekalipun kita diancam, kita dihina, kita difitnah, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut lagi, karena kita sudah bebas. Karena kebenaran itu sudah kita ketahui. Tapi kebenaran itu berkuasa. Dan ketika kita mengatakannya, berarti kita sedang berada di firman Tuhan. Tetap dalam kebenaran. Tetap berada dalam firman Tuhan yang benar-benar memerdekakan kita. Nah, kita bertanya saat ini bagaimana dengan kita ini sudah mengetahui kebenaran itu hanya sebatas untuk pribadi kita sendiri. Atau benar-benar dia sudah memerdekakan kita. Artinya kalau kita sudah mengetahui kebenaran, tidak mungkin ketika kita melihat yang salah, pasti kita diam saja. Karena kita sudah mengetahui harus mengatakannya. Sehingga itulah yang memerdekakan kita. Dengan kita berani tegas mengatakan, sekalipun menurut orang-orang yang tidak percaya, itu suatu kebencian bagi mereka, itu terserah ke dia. Jadi kita diingatkan di sini bahwa kalau kita sudah benar-benar mengetahui kebenaran, mari kebenaran itu kita lakukan supaya bisa menyelamatkan roh kita ini untuk mendapat keselamatan. Dikatakan di sini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, ini yang dikatakan lagi pemahaman yang berbeda. Secara manusia jasmani mereka ada jabatan. Dan mereka menguasai firman Tuhan. Kita tahu bahwa ya mereka tahu perjanjian lama. Bahwa Abraham itu orang yang bapa beriman. Mereka tahu kalau mereka tidak mengerti, menghafal firman Tuhan, tidak mungkin mereka mengatakan seperti ini kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi mereka mengetahui, namun yang mereka ketahui itu mereka fahami secara manusia darah dan daging. Artinya mereka mengatakan bagaimana kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Artinya mereka menilai yang dimaksud Tuhan Yesus itu memutarbalikkan seakan-akan kedudukan dan jabatan di dunia ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus itu yang dimaksud kamu harus merdeka. Seakan-akan kalau kamu miskin, kamu harus cepat merdeka dengan mencari kekayaan, cari jabatan, kamu bisa merdeka. Ya, itu yang mereka maksud. Artinya kemerdekaan secara jasmani. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan merdeka secara jasmani, tapi secara rohani. Di sini lagi diberi kita hikmat untuk bisa membedakan kedua kuasa yang saling bertentangan di tengah dunia zaman dahulu itu. Dan saat ini terjadi juga pemahaman saat ini yang berbeda. Dan yang dia pakai bukan hanya sebatas orang Yahudi biasa. Tapi ini pemuka agama yang mengatakan ini kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini mereka mencari pembenaran. Orang banyak membenarkan mereka. Dan mereka meminta supaya Tuhan Yesus itu membenarkan mereka.
Itu maksud mereka. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka. Jadi mereka berkata bahwa mereka itu secara keturunan Bapa beriman. Berarti semua keturunannya bisa merdeka. Karena Bapa Abraham beriman. Dan kita semua dikatakan keturunan-keturunan orang beriman sekalipun tidak melakukan kebenaran. Jadi kita diingatkan di sini Bapak Ibu dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Masing-masing kita pribadi. Mari kita fahami sesuai yang diinginkan Tuhan. Jangan kita memahami sesuai yang kita pikirkan untuk mementingkan keuntungan diri kita sendiri. Mempergunakan firman Tuhan supaya kita dapat untung dan lain sebagainya. Supaya dipuji dan lain sebagainya. Jadi kita diingatkan saat ini bahwa kita harus bisa membedakan mana roh yang berasal dari Tuhan Yesus, mana roh yang berasal dari nabi-nabi palsu yang mempergunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk berdebat, untuk mencari keuntungan, dan bisa dikatakan untuk menyesatkan. Diteruskan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah di sini dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan seperti yang mereka pikirkan. Nah di sini lagi dikatakan bukan kepada mereka lagi, tapi kepada kita. Mereka zaman dahulu kala, mereka juga termasuk pemuka agama yang dipilih sebenarnya. Sehingga banyak orang yang mengikuti pengajaran mereka. Karena mereka termasuk pemuka agama. Sampai saat ini juga itu terjadi. Kita saat ini masing-masing pribadi. Siapapun kita. Ini bukan hanya tertunjuk kepada mungkin ada jabatannya, hamba Tuhan, pendeta, dan lain-lain. Tidak, tapi kita satu persatu saat ini. Artinya, kita juga bertanya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini tidak tertunjuk kepada sesuatu golongan, tapi kepada kita semua. Mari kita tanyakan Bapak Ibu, apakah kita ini juga bukan lagi hamba dosa, tapi kita ini adalah saat ini menjadi hamba kebenaran. Nah, walaupun kita mengerti kebenaran firman Tuhan, seperti ahli Taurat yang dari atas ini, mereka mengetahui kebenaran itu, tapi mereka memutarbalikkan dan mempergunakan untuk mencari keuntungan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga bukan hamba dosa? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dan yang kedua, bagaimana kita juga harus bisa memahami. Mungkin kebenaran firman Tuhan berbicara secara rohani. Dan jangan karena sesuatu hal yang membuat kita senang, dan kita memahaminya secara jasmani. Jadi, Tuhan Yesus berbicara secara rohani, dan pemuka agama tadi memahaminya secara jasmani. Jadi, sudah jauh berbeda. Nah, itu yang diingatkan saat ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yang sudah dipercayakan Tuhan, terlebih-lebih ini yang sudah dipercayakan Tuhan. Mari kita bertanya terlebih dahulu, apakah ini berasal dari Engkau Tuhan seperti ini yang dimaksud oleh kebenaran firman-Mu ini. Kalau aku mengatakan begini, mana tahu saya hanya melakukan dengan keinginan hati saya sendiri yang bukan berasal dari-Mu. Seperti yang terjadi kepada ahli Farisi ini dan ahli kitab, ahli Taurat ini. Beda yang dimaksud Tuhan Yesus, hamba dosa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, hamba dunia yang mereka maksud. Jadi antara bumi dan langit, dunia dan keselamatan itu ya sangat jauh bedanya, bukan hanya sedikit menyeleweng. Jadi kadang kita juga Bapak Ibu diingatkan dalam menyampaikan sesuatu kebenaran, kita harus diingatkan waspada. Jangan sampai kita mempergunakan, memahami secara jasmani sehingga kita menuntun orang kepada
kebenaran, padahal di mata Tuhan kita semakin menjauhkan atau menjatuhkan atau menyesatkan orang karena kita memahami secara pemahaman ahli kitab yang tadi. Itu yang pertama lagi. Dan yang kedua lagi aku ulang, artinya apakah kita ini sudah benar-benar lepas dari perbudakan atau termasuk hamba dosa. Apa yang dikatakan hamba dosa, kita tahu ketika kita mengatakan sesuatu yang berbeda dari perkataan yang keluar dari bibir kita ini, mulut kita ini, dan berbeda dalam hati, berarti kita sedang diperbudak oleh dosa itu. Dan dosa itu berasal dari si jahat. Karena kita takut. Nah, apalagi yang tanpa kita sadari itu yang dikatakan oleh kita hamba dosa. Sesuatu kebenaran dan kita takut mengatakannya. Karena nanti dia marah, tersinggung, dan kita berpikir dia akan melakukan ini, melaporkan saya, dan lain-lain. Nah, ini lebih parah lagi. 2 kali hamba dosa. Jadi, kalau kita sudah benar-benar merdeka, yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran firman Tuhan itu adalah dia berkuasa. Dan kita tidak perlu menjadi budak dosa. Mengatakan, saya malu kalau aku bersaksi, baca firman, menyanyi, saya dilihat, ya aku malu. Kata Tuhan Yesus, berarti kita belum merdeka. Kita masih hamba. Dan saya ingatkan, barang siapa yang malu mengakui dia di depan manusia, berarti Tuhan juga malu. Makanya saat ini kita diingatkan bahwa kita nyalakan, kita semangat, berlomba-lomba saat ini. Jangan kita diam. Dan si jahat sedang menjadikan kita sebagai budaknya. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita diam. Karena banyak sekali alasan yang kita pakai secara manusia jasmani. Nah, ini lagi perbedaan pendapat yang terjadi tadi. Yang Tuhan inginkan bersaksi, jadilah saksi bagiku. Nah, sementara kita sudah mengetahui kebenaran itu, sudah kita diam. Berarti kita masih dalam perbudakan dosa. Makanya dikatakan di ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Diumpamakan secara manusia jasmani yang bisa ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, karena mereka semua harus diberi bukti yang bisa terlihat dan disentuh terlebih dahulu, baru mereka pahami. Nah, apa yang dikatakan diumpamakan di sini bahwa seperti seorang majikan dan hamba. Artinya hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah. Ketika dia melakukan kesalahan, mungkin dia itu dipecat atau diberi peringatan 1, 2, 3. Kalau dia melanggar, mungkin tidak ada lagi istilah solusi ya, harus dikeluarkan. Berarti dia lagi mencari pekerjaan ke si B, misalnya ke si C. Nah, begitu pula seumur hidupnya dia tetap seperti itu. Nah, begitu pula yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Begitu pula kita yang masih ada di dalam hamba dosa. Hamba dosa sudah mengetahui kebenaran, kita takut mengatakannya atau malu bersaksi menjadi saksinya. Artinya kita ini bukan sebagai anak. Bagaimana Tuhan memberitahu segala sesuatu rahasianya, milik kepunyaannya atau harta warisannya kepada kita. Sementara kita tidak berani menjadi anak. Kita maunya hanya menjadi hamba. Artinya mungkin ya seperti yang aku katakan tadi. Kita takut melakukan sesuatu karena saya malu dan saya diejek nanti, saya dihina, difitnah. Nah, itu yang membuat kita menjadi hamba terus. Sehingga kebenaran itu kita takut mengatakannya, sekalipun kita sudah mengetahui kebenaran itu. Tapi kita tidak mau merdeka. Karena kita mengedepankan pikiran kita yang tadi mengatakan, dan saya malu. Padahal yang diinginkan Tuhan bukan dia itu yang dia kehendaki. Maksud bersaksi. Tapi kita menanggapi, oh ini
saya malu nantinya. Jadi seperti yang terjadi dari atas. Makanya saat ini kita diingatkan, mari kita hamba secara jasmani dan hamba secara rohani. Kita ubah kalau memang hanya kita melambangkan saya ini hamba Tuhan, nabi Tuhan, saya ini pendeta. Padahal hanya sebagai hamba. Jadi kita tidak mengetahui apa rahasia majikan. Artinya kita yang melakukan kebenaran. Kita tetap menjadi anak dan tinggal di dalam rumah. Artinya segala rahasia tersembunyi kepada majikan karena kita anaknya ahli waris dari majikan itu, kepemilikan itu kita menjadi ahli waris sehingga semua rahasia besar kecil kita harus diberitahukannya. Sama seperti dari zaman dahulu kala. Dia pakai nabi-nabinya memberitahu sesuatu apa yang terjadi kepada umat manusia dan apa yang mereka harus lakukan. Jadi bukan dalam arti nabi-nabi yang dia pakai, mereka berkata, saya tidak mengatakannya. Cukup saja Tuhan sudah memberitahu saya dan saya malu, saya nanti diserang, dikatakan kamu sudah gila. Ya, mereka diam. Tidak, karena mereka sudah mengetahui kebenaran. Nah, begitu pula kita saat ini Bapak Ibu. Kita juga dipakai oleh Tuhan sampai saat ini melalui mimpi, penglihatan, pendengaran, dan ada juga dalam bentuk talenta mungkin memahami kebenaran firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita mengatakan ya saya takut, saya malu, dan banyak alasan yang harus dilengkapi. Nah, makanya saat ini kita diingatkan, jangan kita menjadi hamba. Tuhan tidak suka kita menjadi hamba, tapi Tuhan mau kita menjadi anak, sehingga apa rahasia sebelumnya tersembunyi, kita sudah mengetahui sebelumnya. Kita saat ini, ya memang banyak kita yang menganggap hamba. Artinya hamba ini sudah lumayan kalau dipanggil secara manusia jasmani, ini hamba Tuhan. Berarti kita secara manusia jasmani sangat kagum ya dengan nama itu kalau kita dipanggil hamba Tuhan. Padahal di mata Tuhan, hamba itu tidak ada gunanya, masih dikatakan masih tergolong dalam hamba dosa. Jadi kita yang dikatakan hamba Tuhan, mari kita berubah dari hamba Tuhan menjadi anak yang tinggal di dalam rumah. Artinya tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar kepada seseorang itu kita katakan dia terima tidak, itu urusannya. Yang penting kita sudah katakan sehingga kita tetap tinggal dalam rumah, dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan dikatakan di sini, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dari Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita benar-benar menerimanya, kita dibaptis air, bertobat, kita benar-benar bertobat dan belajar menjadi pelaku firman hanya sesuai kemampuan. Dan ada jaminan kamu pun benar-benar merdeka. Berarti kita akan mendapat keselamatan. Kita menjadi ahli waris, menjadi anak, bukan lagi hamba, dan menjadi murid-muridnya. Jadi kita saat ini diingatkan, kalau kita masih belum merdeka, tentu kita tahu apa yang dikatakan masih hamba dosa, masih dalam perbudakan dunia ini. Kita bisa membedakannya Bapak Ibu. Bagaimana kalau di dunia ini belum merdeka, dan bagaimana kalau dikatakan sudah merdeka. Tapi itu secara jasmani dan secara rohani. Kemerdekaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kita mengetahui kebenaran, melakukan, sehingga segala kuasa-kuasa si jahat itu tunduk di bawah kaki kita, karena kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui segala sesuatu dan kita menjadi ahli waris. Jangan kita menjadi hamba dan jangan kita melakukan sesuatu yang membuat kita
senang secara manusia jasmani dan memutarbalikan, mencopot ayat firman Tuhan supaya kita mencari keuntungan dan pembenaran. Demikian firman Tuhan. Saya sudah terbatas sekali untuk menjelaskannya. Dan saya yakin bahwa Roh Kuduslah yang akan lebih dalam menjelaskan di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian yang ada di Zoom dan di live streaming YouTube kami. Dan demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan mari kita tutup ibadah kita. Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun dan membimbing kami lewat kebenaran firman. Engkau membukakan kepada kami apa yang harus kami persiapkan sebagai orang yang percaya dan mengikuti kebenaran firman. Engkau menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami benar-benar berada di dalam kebenaran firman, sehingga kami bukan lagi hamba, tapi menjadi anak. Karena lewat kebenaran firman, kami bisa tundukkan dan kalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di bawah langit ini. Dan lewat kebenaran firman, itulah yang menyelamatkan kami menjadi milik kepunyaan. Engkau memberitahukan kami supaya kami jangan sampai memakai hikmat yang dari dunia. Tapi biarlah seperti yang engkau kehendaki, hikmat yang daripada engkau. Sehingga itu yang kami harus cari untuk melakukan apa yang engkau kehendaki lewat kebenaran firman. Sehingga kami bisa membedakan roh-roh yang dari dunia, roh yang dari engkau, roh-roh penyamaran. Kami mohon Tuhan Yesus, dari kesalahan kami, selama kami mengaku sebagai seorang yang percaya, kami mendapatkan gelar secara manusia jasmani ini sebagai hamba, dan kami merasa itu sudah benar seorang yang percaya kepada engkau. Padahal yang engkau kehendaki bukan nama secara manusia jasmani ini, bukan jabatan, tapi hati kami yang menjadi benar-benar anak di hadapanmu, menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus seperti ahli Taurat yang memahami secara jasmani, secara pikiran, akal, dan mencari keuntungan dari kebenaran firman, mencari pembenaran. Kami mohon Tuhan Yesus, kami semua sudah terlibat dari masa lalu kami sampai saat ini. Kami mohon pengampunan dari ampuni kami. Dan baharuilah hidup kami saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar menjadi anak yang mendapat harta warisan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu kalau hanya kami sendiri. Datanglah bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan, mengingatkan, membimbing, menuntun kami di setiap nafas langkah kami di mana saja kami berada. Saat ini masuklah di dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran. Kami mau menerimanya dengan sukacita. Siap kami dibentuk oleh-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, cawan murka, malapetaka sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di mana saja berada, baik yang ada di di luar sana dan di belahan dunia ini. Tuhan Yesus, segala apa yang terjadi di muka bumi ini, baik virus secara terlihat tidak terlihat, racun secara terlihat tidak terlihat, dan agenda-agenda sistem-sistem yang akan diberlakukan di tengah dunia ini Tuhan Yesus. Bencana alam murka, malapetaka, jauhilah mereka semua. Anak-anak
di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan yang mereka tempuh, dan di mana saja mereka. Tuhan Yesus, kami mohon, bentengilah kami semua masing-masing anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu di malam hari yang bersama-sama dengan kami untuk melindungi kami. Dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan semua musuh-musuh kami. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa apa yang tidak mungkin bagi kami manusia, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapa Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Masya Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebenarnya tidak ada yang saya ingatkan dengan bucang. Karena kita semua anak-anak Tuhan ya. Setiap saat, setiap doa pagi, doa malam, ibadah. Dan ibadah ketika pasukan, tetap kita saling menguatkan, mengingatkan bahwa berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Hanya saya ingatkan, roh penyamaran saat ini sedang mengincar anak-anak Tuhan. Dan jujur saja, terutama dari pasukan elit. Dari pasukan elit ada sekitar 5 orang yang sudah tertawan ya, tapi susah untuk keluar. Dan yang akan dikejarnya lagi masih dalam incarannya ada sekitar 17-18 orang ya. Dan di situ ada anak-anak Tuhan yang rohnya kuat, bahkan tubuhnya dipakai malaikat Tuhan, dan dia sedang incar. Dan sebagian ada yang tidak bergabung dalam ketiga pasukan, tapi salah satu anggota keluarganya kan mungkin sudah tergabung di dalam pasukan ini, tapi mungkin anggota-anggota keluarga kurang lebih ya seperti itu yang dia incar. Itu hanya khusus pasukan elit ya, tapi mungkin pasukan kada seperti itu sebagian, dan juga di besi. Jadi yang terutama dia incar ini adalah pasukan elit. Dan pasti saya yakin bahwa kita semua bisa mengetahui roh-roh penyamaran itu. Roh-roh penyamaran itu bisa kita ketahui, saya sudah mengatakan sering dari dulu, dan saya sudah ingatkan bahwa seseorang yang mengaku Nabi Tuhan harus dinubuatkan, bernubuat, dan ada yang meneguhkan. Jadi hanya sampai di situ saya mengingatkan saja, apabila dari salah satu tidak ada dari ketiga yang dikasih tahu Tuhan bagaimana cara-cara mengetahui nabi palsu, nabi asli, penyamaran atau bukan, berarti kita sudah mengetahuinya. Itu saja yang aku katakan, kita harus pasti bisa membedakan dengan kita mengetahui firman Tuhan ini harus dinubuatkan,
harus bernubuat dan ada yang meneguhkan, ada yang menyaksikan, 1, 2, 3 orang. Berarti benar. Tapi salah satu kehilangan dari ketiga itu yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus tentang Nabi asli, berarti perlu kita menghela nafas, bertanya, apakah ini benar Tuhan atau salah. Jangan kita terburu-buru untuk menanggapi dan mengatakan iya, dan malah kita menyebarkan kepada orang lain, dan ini yang benar-benar, dan ini begini sudah fitrah, begini. Jangan terjadi seperti yang kemarin itu banyak yang mengaku dan ini aku dan begini begitu. Ya, banyak sekali ya, saya tidak perlu katakan ya, cuman saya ingatkan seperti itu, berdoa dan berjaga-jaga senantiasa dalam segala hal. Dan saya tidak tahu siapa-siapa saja ya, cuman seperti itu saja ya yang aku beritahu. Dan itu saja Bucan yang bisa aku beritahu. Mungkin kalau ada yang muncul nanti dengan tiba-tiba dan saya ingatkan kembali. Dan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin.